Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki pembelajaran dengan materi nilai mutlak. Nah, sebelum belajar lebih dalam, Ananda semua harus tahu terlebih dahulu tentang nilai mutlak atau nilai mutlak itu berbicara tentang apa sih gitu. Nah, jadi nilai mutlak itu berbicara tentang jarak. Nah, jadi yang namanya jarak itu selalu bernilai positif. Nah, sebagai contoh, misalkan ada soal mutlak X. Mutlak X itu artinya jarak antara titik 0 dalam sebuah garis bilangan ke titik X. Nah, kalau misalkan kita masukkan ke dalam sebuah angka, mutlak 5 itu sama dengan berapa? Itu artinya jarak dari titik 0 ke positif 5 itu jaraknya berapa? Jaraknya 5. Makanya di sini 5. Nah, misalkan lagi mutlak negatif 5 itu sama dengan berapa? Itu artinya dari titik 0 ke negatif 5 itu jaraknya berapa? Jaraknya 5. Nah, makanya dia selalu positif jarak. Nah, tapi ada lagi soal misalkan seperti ini. Mutlak X sama dengan 3. Nah, kalau ada soal mutlak X sama dengan 3, itu artinya ada dua penyelesaian. Dari titik 0 berjarak 3 ke kanan dan berjarak 3 ke kiri. Jadi yang sama dengan ini jaraknya ya. Berjarak 3 ke kanan dan berjarak 3 ke kiri. Jadi kalau ke kanan hasilnya positif 3, ke kiri negatif 3. Nah, kalau misalkan ada soal nih, mutlak X sama dengan 7. Nah, ini kan jaraknya negatif kan. Nah, berarti ini bukan termasuk ke dalam persamaan nilai mutlak. Nah, begitu. Namun, kalau misalkan ketemu lagi nih soal mutlak X kurang 3 sama dengan 4. Ingat ya, 4 ini jaraknya. 3. Berarti dari titik 3, berjarak 4 ke kanan ada 7, berjarak 4 ke kiri ada negatif 1. Nah, begitu dia. Atau lagi misalkan nih, Anda ketemu soal mutlak 8 kurang 0, hasilnya mutlak 8. Jadi hilang mutlak jadinya 8. Atau mutlak 10 kurang 2 sama dengan mutlak 8 atau sama dengan 8. Nah, dalam sebuah nilai mutlak itu ada sebuah definisi yang penting yang harus Anda ingat, yaitu mutlak X, di mana X itu akan bernilai positif jika X lebih atau sama dengan 0, atau X bernilai negatif jika X itu kurang dari 0. Atau misalkan ada sebuah persamaannya mutlak 2X tambah 1. Nah, mutlak 2X tambah 1 ini akan bernilai positif jika 2X tambah 1 besar atau lebih sama dengan 0 dan bernilai negatif jika 2X tambah 1 kurang dari 0. Nah, kita lanjut. Dari definisi yang sudah kita lihat tadi, kita misalkan dalam sebuah soal, mutlak 7. 7 ini kan positif, berarti dia 7. Mutlak negatif 7. Ini negatif, negatif tetap X-nya di sini negatif 7, berarti negatif ke negatif 7. Nah, jadi kalau Anda nanti ketemu mutlak negatif 5 itu berapa? Hasilnya 5. Mutlak negatif 2 itu hasil berapa? 2. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau misalkan lagi Anda ketemu sebuah soal seperti ini. Mutlak negatif 2 ditambah mutlak min 100 bagi 4 dikurang mutlak negatif 25 hasilnya berapa? Mutlak negatif 2. Nah, mutlak negatif 2 tadi hasilnya berapa? Tetap 2. Jadi kalau misalkan di dalam mutlak ini ada negatif, dia tetap menjadikan positif. Sekarang mutlak min 100 bagi 4. 100 bagi 4 25 kan? Nah, jadinya negatif 25 kan? Berarti negatif dalam mutlak tetap jadi positif. Itu juga negatif 25. Negatif 25 dalam mutlak dikeluarkan mutlaknya jadi positif. Ini tandanya tetap. Nah, jadi tinggal dioperasikan seperti kabataku biasa. Hasilnya 2. Nah, kalau misalkan nanti Anda ketemu lagi soal seperti ini. Mutlak X tambah 4 dikurang 2 dikali mutlak negatif 4 sama dengan 3. Nah, kalau untuk tipe soal seperti ini, berarti nanti dia akan ketemu dua penyelesaian nilai X. Mutlak X tambah 4 tetap diturunkan. Nah, ini kan mutlak negatif 4. Kalau mutlak negatif 4 berarti tetap dia positif. Jadi nanti X tambah 4 dikurang 2 dikali 4 sama dengan 8 sama dengan 3. Nah, mutlak X tambah 4 sama dengan 3. Di sini kan minus ya, minus 8. Pindah ruas jadi plus 8.
Jadi makanya X tambah 4 sama dengan 11. Nah, kita sudah dapat persamaan nilai mutlak yang seperti ini. Nah, kita bisa gunakan definisi yang ini tadi. Nih, mana dia? Ini ya. Nah, ada positif sama negatif. Nah, jadi X tambah 4 sama dengan 11. Ini untuk yang bernilai positif. X sama dengan 11 kurang 4, 7. Dapat X pertamanya 7. Selanjutnya untuk X yang bernilai negatif. Negatif X tambah 4 sama dengan 11. Ini kalikan ke dalam. Negatif kali X, negatif kali plus. Negatif 4 sama dengan 11. Negatif X sama dengan 11 tambah 4 sama dengan 15. Maka di sini dapat 15. Nah, karena di sini masih bernilai negatif X-nya, kita jadikan positif. Sehingga kita kalikan dengan negatif 1. Negatif X kali negatif 1, X. Negatif 1 kali 15, negatif 15. Nah, seperti itu dia. Oke, kita lanjutkan contoh ketiga. Nah, ini tipe soalnya beda lagi. Mutlak X tambah Y ditambah mutlak 2X tambah 4 sama dengan 0. Nah, jadi artinya nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak ini sehingga hasilnya 0 itu berapa? Nah, jadi kita akan cari satu-satu. Yang pertama mutlak X tambah Y. Mutlak X tambah Y sama dengan 0. Karena sama dengan 0. X sama dengan negatif Y. Karena 0 kurang Y. Hasilnya negatif Y. Atau menjadi Y sama dengan negatif X. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti untuk mencari nilai Y-nya. Karena sini sudah positif. Nah, selanjutnya untuk yang 2X tambah 4 sama dengan 0. Ini dia. 2X sama dengan 0 kurang 4 dapatnya negatif 4. Jadi X sama dengan negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Dapat X-nya negatif 2. Sekarang kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X. X-nya tadi berapa? X-nya sama dengan negatif 2. Jadi tinggal kita substitusikan. Negatif X-nya negatif 2. Negatif kali negatif positif 2. Jadi Y-nya 2, X-nya negatif 2. Nah, kalau Ananda pengen membuktikan, tinggal substitusikan saja angka Y ini dan X ke dalam persamaan ini, nanti hasilnya bakal 0. Nah, kalau misalkan ditanyakan sebuah soal bentuk sederhana dari persamaan nilai mutlak, mutlak X tambah 4 dikurang mutlak 5 kurang 2X dikurang mutlak X kurang 2 sama dengan 0. Jadi ini menanyakan bentuk sederhana, bukan penyelesaian daripada nilai X. Nah, X tambah 4. Nah, kalau ini kan tetap positif ya. Sekarang, maaf, soalnya belum selesai. Ini soalnya dengan syarat X lebih dari 10. Nah, kalau kita masukkan nilai X lebih dari 10 ke dalam mutlak ini, otomatis akan bernilai positif. Makanya dia tetap positif di sini. Sedangkan ini 5 dikurang 2X. X-nya lebih dari 10. Kita masukkan di sini misalkan 11. 5 dikurang 22 saja sudah negatif. Makanya kalau dia di dalam mutlak negatif, dia tetap positif di sini. Ini tandanya tetap negatif karena operasi. Selanjutnya X kurang 2. X-nya lebih dari 10. Misalkan 11 kurang 2 kan 9. Positif 9. Makanya dia tetap di sini positif. Operasinya tetap negatif. Nah, selanjutnya tinggal kita operasikan seperti aljabar biasa. X tambah 4, negatif kali 5, negatif 5, negatif kali negatif, positif 2. Negatif kali X, negatif kali 2, positif 2. Nah, cari yang sama. X, just coret, habis. 4 kurang 5, negatif 1 tambah 2, 1. 2X tambah 1. Inilah bentuk sederhananya.